Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safwan Khairwinata dari jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 240701600027 kelas 1A akan menyampaikan hasil resume materi psikologi perkembangan yang terdiri dari pengertian ruang lingkup psikologi perkembangan, apa manfaat mempelajari psikologi perkembangan, dan sejarah juga tokoh psikologinya. Pertama ada pengertian. Kita mulai dari pengertian psikologinya terlebih dahulu. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata. Kata psycho yang berarti jiwa dan logos berarti pengetahuan. Jadi secara etimologi psikologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa yang mencakup proses mental dan tingkah laku manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Lalu untuk pengertian perkembangannya sendiri, ada beberapa menurut para ahli psikologi, para tokoh psikologi. Yang pertama ada menurut Santrok tahun 2007 adalah perkembangan adalah pola perubahan yang berlangsung sepanjang kehidupan mulai dari pembuahan hingga kematian. Perkembangan ini mencakup pertumbuhan serta kemunduran atau penuaan. Lalu menurut Harlock tahun 1980 menyatakan bahwa perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi karena proses kematangan dan pengalaman. Serangkaian perubahan progresif menandai bahwa perubahan perkembangan yang terarah membimbing mereka ke arah yang maju bukan mundur, teratur dan koheren. Lalu proses kematangan yaitu terbukanya karakteristik dan intelektual pada individu secara potensial sudah ada pada individu itu sendiri. Seperti misalnya mulai dari merangkak, duduk, berdiri, hingga berjalan. Lalu proses pengalaman bisa contohnya seperti seorang anak yang sedang belajar untuk berdiri, namun saat berdiri ia terjatuh. Lalu keesokannya dia akan berpikir bagaimana cara dia berdiri tanpa terjatuh, yaitu dengan berpegangan atau merambat dinding tembok rumah. Proses perkembangan ini mencakup evolusi atau pertumbuhan pada masa bayi dan kanak-kanak serta involusi kemunduran pada masa dewasa akhir. Yang ketiga ada ruang lingkup psikologi perkembangan. Ruang lingkup ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bisa kita lihat dari sisi proses, yaitu apa saja proses-proses yang mengalami perubahan. Kemudian yang kedua bisa dari sisi periode, namanya periode ini berbicara mengenai bagaimana tahapan-tahapan perkembangan mulai dari lahir sampai usia lanjut atau lansia. Pembahasan saya akan fokus pada sisi proses saja. Apa saja proses yang mengalami perubahan? Yang pertama ada dari sisi proses ini dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada kelompok biologis, yakni perkembangan fisik atau penurunan fungsi fisik. Yang kedua
Kelompok kedua, kognitif. Perkembangan kognitif yang terdiri dari daya pikir, intelijensi, dan kemampuan bahasa. Termasuk pada poin ketiga saya, yaitu perkembangan bahasa itu masuk kepada kelompok kognitif. Terus poin ke-4 dan 5 ini masuk ke kelompok 3, yakni sosio dan emosi. Perkembangan sosial dan perkembangan emosional. Mari kita lanjut. Lalu apa saja manfaat mempelajari psikologi perkembangan? Tentu apapun yang kita pelajari selama hal baik tentu ada manfaatnya. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan pun terdapat manfaat-manfaat yang banyak. Saya mengutip manfaat mempelajari psikologi perkembangan menurut Kayis, yang saya kutip dari jurnal Azhuri KF 2019. Antara lain, poin pertama, menurut Kayis menyebutkan bahwa manfaat mempelajari psikologi perkembangan itu bisa untuk memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada setiap dapat memunculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak remaja dengan penuh kasih. Lalu poin kedua, manfaatnya bisa memberikan perhatian kepada mereka baik pada lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Poin ketiga, manfaatnya mempelajari psikologi perkembangan dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Lalu poin yang terakhir, menurut Kayis, manfaat mempelajari psikologi perkembangan khususnya untuk bagi pendidik dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Lalu selanjutnya ada sejarah. Di slide kelima ini ada sejarah psikologi ya. Di sini saya persingkat saja sejarahnya. Fase prapsikologi, periode di mana psikologi belum diakui sebagai disiplin ilmu dan masih berupa landasan pemikiran yang kemudian bisa membentuk dasar psikologi. Pemikiran yang kritis mengenai hubungan antara manusia dan lingkungannya yang menghasilkan pola perilaku tertentu menarik perhatian salah satu tokoh psikologi, yaitu Wilhelm Wundt, untuk menyelidiki lebih lanjut interaksi ini yang kemudian melahirkan istilah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia dan perilakunya sebagai respon terhadap lingkungannya. Pada akhir abad ke-19, sebuah babak baru dimulai dalam sejarah psikologi ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879, dan itu sebagai menandai awal perkembangan sejarah psikologi. Lalu slide terakhir, inilah tokoh-tokoh psikologi yang saya ambil sampel. Sebetulnya ada banyak tokoh-tokoh psikologi tentunya. Yang paling populer itu adalah Sigmund Freud,
Dan ini saya ambil 3 saja. Ini ada John Santrop, ada Wilhelm Wundt, ada Elizabeth Wagner Harlock. Dan ini beliau yang tadi berpendapat mengenai pengertian perkembangan. Oke, baik, mungkin segitu saja. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan atau kesalahan. Bimbingan yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.